Kamu gimana sih? Anak-anak mau telepon. Kenapa kamu tidak mau ngangkat HP? Saya gitu, saya WA, tapi dia tidak mau balas apa tidak baca WA dari saya. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan, mampukan saya Tuhan, agar saya kuat dan mampu untuk membesarkan dan mendidik anak-anak saya. Kalau memang sudah itu jalan yang terbaik buat dia, terserah dia, terserah dia, terserah dia. Horas, ketemu lagi di channel YouTube Sikat Gultom. Kali ini kita akan mewawancarai Ibu R. Boru Pardede yang akhir-akhir ini lagi viral di dunia maya, di mana keluarganya atau suaminya Bapak H. Gultom disinyalir meninggalkan keluarga dan memulai keluarga yang baru dengan wanita lain. Supaya informasi jangan liar di media sosial, kebetulan sekarang kami berada dengan narasumber kita atau korban, Ibu R. Boru Pardede, sebagai istri resmi dari Bapak H. Gultom dengan ketiga anaknya. Ada Stephen sebagai anak pertama, anak kedua Miranda Boru Gultom, dan Richard sebagai anak bontot, 3, 2 laki-laki 1 perempuan, buah daripada perkawinan mereka. Seperti apa historinya? Lebih bagus kita langsung berbincang-bincang dengan Inang R. Boru Pardede. Selamat siang, Inang. Selamat siang, Abang. Karena kita ada jarak, kita lebih bagus kita buka masker aja ya. Oke. Untuk beberapa hari terakhir ini sangat banyak ya kita informasi kita lihat di dunia maya atau di media sosial, di mana suami daripada Inang pergi dan telah meninggalkan istri dan anak. Seperti apa kronologinya? Silahkan diterangkan, waktu kami berikan. Seperti biasa, tanggal 22 suami saya masih berangkat dari rumah kerja ke Cililitan. Kebetulan memang tempat kerjanya di daerah Cililitan di Dinas Lingkungan Hidup. Tanggal 22 anak-anak saya masih berkomunikasi lewat telepon seperti biasa. Mereka menanyakan bapaknya, apakah sudah makan, bapak kabarnya gimana, bapak pulang tak sore, seperti biasa begitu. Tanggal 23 jam 12 siang anak-anak telepon sama bapaknya online, tetapi dia tidak mau mengangkat HP-nya. Terus saya WA, Pak, kamu gimana sih? Anak-anak mau telepon, kenapa kamu tidak mau ngangkat HP? Saya gitu, saya WA, tapi dia tidak mau balas apa tidak baca WA dari saya. Saya merasa udah mulai gelisah hati saya. Malam saya telepon teman-temannya tempat dia bekerja, kebetulan memang sering ke rumah. Saya tanya, Dek, apakah abangmu nggak ada di situ? Kenapa sih anak saya mau telepon sama dia nggak mau ngangkat padahal online loh, kayak gituin. Oh kak, abang nggak ada di sini, tapi motornya ada kak. Apa emang nggak pulang? Kata temannya. Kalau memang abang mau pulang, nggak mungkin saya nanya sama kalian. Ngapain saya nanya kalau memang dia pulang? Berarti pergi kali kak keluar kota sama bos. Ya udah, saya sabar, saya tunggu. Tanggal 24 saya diblokir malamnya jam 11 malam. Saya mulai marah dalam hati saya. Kenapa? Apa salah saya? Kenapa saya diblokir? Kenapa dia tidak mau ngangkat telepon? Kenapa tidak mau ngomong sama anak-anaknya?
Saya tunggu terus, saya tunggu sampai 2 minggu menjelang pas hari Paskah. Saya datangin ke tempat kerjanya, sekalian saya ngambil motor. Saya ngambil motor karena saya udah gelisah saya. Sebelumnya apakah ada keributan di dalam keluarga sehingga Pak Gultom itu mengambil keluar atau tidak pulang ke rumah untuk sementara waktu? Saya tidak pernah berantem sama dia. Walaupun dia banyak melakukan kesalahan, saya selalu sabar. Saya selalu sabar. Gimana supaya sifatnya bisa berubah? Saya sabar bukan karena buat diri saya sendiri, buat anak-anak saya, buat masa depan anak-anak saya. 15 tahun mereka membina rumah tangga, menikah dalam gereja tanggal 5 November 2005. 3 anak dari buah kekeluargaan mereka. Pernah nggak selama ini Bu, ada orang-orang ketiga yang sudah tersenyalir atau Ibu dapat di komunikasi dengan bapaknya anak-anak, bapaknya si Richard ini, si Stephen ini? Semenjak tahun 2020 memang saya sudah curiga sama dia. Dia sudah mulai tertutup, sedang HP juga dikunci supaya HP tidak bisa kebuka sama saya. Tetapi anak saya bisa ngelacak, bisa ngebuka HP-nya dia gitu. Saya diajarin, saya minta diajari sama dia. Misalkan karena saya sudah curiga kalau dia ada berteman dengan satu perempuan, yaitu Kota Barat ini. Saya sudah bilang sama dia, jangan sampai rumah tangga kita hancur karena hanya perempuan. Saya sudah bilang begitu. Kita sudah punya anak, sudah punya perempuan. Kalau orang Batak bilang, nunggu anak mertua, nunggu gabi. Terus dia ngomong, enggak lah, apa hancur? Ya hancur lah. Kalau kamu sudah terjerumus atau sudah lama-kelamaan pergaulan kalian, otomatis ya hancur. Saya gitu. Kita sudah 15 tahun berumah tangga, jangan cuma karena orang jadi hancur. Ternyata dia tidak bisa dinasihati, sehingga dia bisa tega meninggalkan saya dan anak-anak saya. Sudah 2 bulan kami ditinggalkan dan tidak dinafkahi. Kejadiannya tanggal 22 Maret 2021, Bapak Stephen ini meninggalkan rumah. Tanggal berapa persisnya Ibu tahu bahwa Bapak ini sudah mempunyai keluarga yang baru? Pas tanggal 28 April ada kakak berteman sama perempuan ini di VB. Kakak ini pas malam membuka HP-nya, melihat Facebooknya, dia terkejut melihat postingan ini. Dia melihat kalau adiknya atau suami saya sudah menikah dengan perempuan ini. Saya teriris. Saya teriris bukan karena buat saya sendiri, tapi karena untuk anak-anak saya, masa depan anak-anak saya. Kakak saya bilang, sabar Mahwangi, nggak mau gimana. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan, mampukan saya Tuhan, agar saya kuat dan mampu untuk membesarkan dan mendidik anak-anak saya. Kalau memang sudah itu jalan yang terbaik buat dia, terserah dia. Yang penting bukan saya yang salah langkah, dia yang salah langkah. Kalau saya akan tetap memperjuangkan anak-anak saya, sekalipun nyawa saya akan saya berikan buat anak-anak saya. Sekuat tenaga saya, semampu saya akan saya sekolahkan mereka agar kelak mereka bisa berhasil. Mereka berhasil bukan nama dia lagi yang akan dijunjung, tetapi nama saya yang akan dijaga anak-anak saya. Kelak masa tua saya bukan anak saya lah yang akan mengurus saya. Hanya itu saat ini.
doa Baik. saya. Setelah bapaknya Stephen ini sudah menikah, pernah nggak mereka atau bapak Stephen ini komunikasi dengan anak-anaknya? Seperti yang saya bilang tadi, dari mulai tanggal 23 Maret sampai detik ini, tanggal 6 April, tidak ada komunikasi. Dia langsung putus hubungan dengan saya, dengan anak-anak saya. Dia langsung ganti nomor. Apa karena suruh perempuan itu tidak tahu. Tapi sampai detik ini kami tidak ada hubungan komunikasi sama sekali. Baik, Bu. Setelah tanggal 28 April Ibu tahu bahwa suami Ibu telah menikah, sudahkah ada Ibu dapat informasi di mana sekarang posisinya, atau bahkan sebagai kita orang Batak pasti ada marga gultung yang mengamai atau sebagai saksi, adakah informasi sampai sedetail itu yang Ibu dapatkan? Pas tanggal 28 memang belum ada alamatnya, tapi saya terus gencar untuk mencari, dan saya langsung menghubungi keluarga gultung. Saya tidak menghubungi keluarga dari pihak saya. Saya menghubungi keluarga pihak gultung karena saya sudah keluarga gultung, jadi saya harus mengadu ke pihak gultung. Saya mengadu ke pihak gultung, mereka memang sih tanggapi. Cuman yang seperti yang saya bilang, alamatnya rada susah dicari di Medan di mana mereka berada karena Mandala luas. Tapi puji Tuhan saat ini alamat mereka sudah dapat, mereka sudah ditemukan. Sekarang alamat sudah ditemukan. Sudahkah ada Ibu komunikasi dengan pihak marga dari suami Ibu yang bisa sebagai penanggung jawab di Medan? Puji Tuhan, dari malam saya sudah bisa komunikasi dengan pihak gultung yang mengamai atau dibilang yang mendampingi acara pesta tersebut. Saya langsung ngomong sama mereka, saya tidak terima Amang kalau kalian sampai hati, kalau kalian bisa mewakili dari pihak gultung untuk acara tersebut tentang pihak gultung. Kami tidak tahu Inang, dia mengaku kalau dia sudah cerai sama Inang. Inang kabur ke Kota Cane bersama dengan anak-anak. Terus saya bilang, saya tidak kabur, justru dia yang kabur meninggalkan kami. Sehingga sampai 2 bulan ini tidak ada komunikasi, tidak ada nafkah yang diberikan buat saya bersama anak-anak saya. Berarti Ibu sudah ada komunikasi dari pihak gultung, dan pihak gultung yang mengamai atau sebagai saksi itu yang merasa tertipu. Adakah kebijakan atau komunikasi yang disampaikan dari pihak gultung yang sudah menanggapi atau mengamai itu di Medan bahwa mereka bersalah, dan konsekuensinya itu akan seperti apa? Apakah nanti pihak gultung yang di Medan akan tetap membiarkan keluarga ini, atau pihak gultung nanti di Medan lepas tangan bahkan mau melaporkan, atau seperti apa? Ada nggak informasi seperti itu dari pihak gultung di Medan? Pada saat saya komunikasi dengan gultung yang mendampingi pesta tersebut atau yang mewakili pihak dari gultung, dari mana memang mereka sangat sakit hati. Mereka sangat sakit hati, dan abang itu bilang, saya siap memenjarakan dia. Karena apa? Saya sudah malu di pihak gultung. Saya siap memenjarakan mereka berdua. Itu jawaban abangnya. Di situ saya memang agak merasa lega, meskipun masih ada kesedihan dan masih ada sakit hati gitu lah. Oke, baik. Ini informasi yang saling bertukar pikiran antara keluarga gultung di Jakarta dengan gultung yang di Medan, tidak lepas dari pertukaran informasi, yaitu ada organisasi yang sekarang sebagai penjembatani keluarga
Stephen Gultom inang R baru perdiri di Jakarta dengan keluarga atau bapaknya Stephen di Medan. Ini semua informasi ini dapat, ada medsos, ada dunia maya, tapi ada juga kontribusi daripada organisasi Pemuda Batak Bersatu. Kebetulan orang yang aktif sebagai anggota di Pemuda Batak Bersatu untuk saat ini sudah ada di tempat ini. Kami panggilkan para kami atau adik. Silakan di sini. Sini aja. Oke, Bapak ini yang gencar memberikan informasi, mencari informasi di mana sebenarnya, seperti apa kejadiannya, biar jangan liar. Nah, inilah salah satu anggota PBB yang aktif. Silakan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih teman-temannya pada Tuhan. Nama saya Dewa Gultom dari anggota DPC PBB Jakarta Utara, divisi Korlap. Kita dari Jakarta Utara, kita terus memang sebelumnya laporan dari kakak ini juga ada di DPC Jakarta Utara, tapi karena laporan ini belum gimana sih bilangnya, belum meluas. Iya. Jadi kita langsung bergerak untuk mencari tahu lewat medsos, yaitu grup Pemuda Batak Bersatu. Nah, dari sana kita sudah mengetahui bahwa rekan-rekan juang dari PBB Medan, dari PAC Mandala, Dena yang di sana. Nah, terima kasih juga untuk mereka juang di sana atas bantuannya, yaitu satu rasa, satu jiwa. Oke. Bapak Dewa Gultom ini di luar daripada organisasi yang dia bawakan, mungkin dia juga tersentuh hatinya atas dasar marga, di mana marga Gultom yang untuk saat ini yang meninggalkan keluarganya, istri dan anaknya tanpa ada sebab yang kita tahu untuk saat ini. Kita juga mau informasi yang berimbang. Di sini ada dari PBB yang sudah mencoba menjembatani. Di sini ada Ibu R baru berdiri sebagai istri sah dari Bapak Henry Gultom. Itulah informasi yang bisa kita gali, itulah informasi yang bisa kita dapatkan dari mereka. Nanti kalau ada lagi seperti apa perkembangannya, kami akan secara terbuka, secara berimbang, kami akan menginformasikan kepada khalayak umum. Jelas di sini tujuan kami bukan untuk memecah belah. Tujuan kami bagaimana keluarga ini biar utuh. Ada istri, terlebih anak menjadi tanggung jawab. Dan ini pelajaran juga buat kita, terlebih kita orang Batak dan mengimani Kristen. Sebenarnya pernikahan kita itu cuma sekali. Nanti saya juga akan memberikan bukan satu somasi sih, memberikan satu permintaan kepada imam-imam atau kepada pengetua gereja, bahkan pendeta. Kita harus tetap berdasarkan daripada firman,
apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, oleh siapapun, kecuali oleh Tuhan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Baik Ibu R. Boru Pardede dan Bapak Jeros Gultom, terima kasih atas waktu dan informasinya. Mudah-mudahan kami berdoa dan semua mungkin para netizen atau viewers YouTube channel Sikat Gultom mendoakan semoga keluarga Bapak Hendrik Gultom dengan Ibu R. Boru Pardede dengan 2 anak laki-laki dengan 1 anak perempuan, Gabi Marurat Marbulung, menjadi keluarga yang utuh kembali. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Semoga mujizat itu nyata. Horas melihatnya.